Ini aku boleh tahu nama kamu siapa? Nama kalian Bebas. Sandriani suatu sekolah. Dipanggilnya Iya. Sandra. Oke. Kalau aku, nama aku Dela Citra Senak. Kamu bisa panggil aku Dela. Bebas mau pakai embel-embel atau enggak. Gimana tadi waktu mau ke sekolah? Ya kayak biasanya aja. Itu siap-siap terus berangkat ke sekolah. Berangkat ke sekolah gitu. Eh, Tadi kamu waktu lagi pelajaran. Iya. Kalau aku boleh tahu nih, gimana nih kamu kok bisa apa minta tolong ke Bu Linda nih buat cari siswa gitu kan? Kamu gimana ceritanya bisa mau ke sesi ini? Kebetulan hari Senin pas pelajaran sholat itu dipanggil sama bunda, katanya disuruh hari Jumat buat jalan ke sini. Ya, yang yain aja kan nggak apa-apa juga buat teman-teman. Pengalaman. Terus waktu kamu disuruh Bu Linda kayak gitu tuh perasaanmu gimana? Kayak langsung tiba-tiba mau apa bagaimana? Enggak gitu, belum tanya wawancara buat apa, terus Lindanya ya cuma senyum, pokoknya wawancara gitu. Terus ya udah, ya aja kan, masa nolak juga. Nggak ada kayak pikiran kenapa nggak temenku aja Bu Iya, gitu? tanya gitu, kenapa harus saya gitu, terus katanya ya karena kamu gitu. Karena kamu nggak tanya karena saya kenapa Ibu gitu? Enggak, kebetulan itu lagi mau sholat, jadinya waktunya kurang pas. Pas Iya. ya. Akhirnya kamu mau. Iya. Terpaksa nggak ini? Hmm, enggak juga sih, Nggak juga, yakin. mungkin agak gugup aja. Nggak apa-apa. Misalnya direkam ya. Iya. Oke. Di sini aku mau jelasin juga. Nanti yang tahu cerita kamu itu aku sama nanti dosenku yang melihat video ini. Tapi nanti video ini bakal aku up di YouTube. Tapi nanti yang lihat tetap aku sama dosenku. Mungkin beberapa teman kelasku yang bakal review videoku juga. Nggak apa-apa? Ceritamu aman kok. Nggak kesebar kemana-mana. Terus nanti buat sesi ini kamu bebas untuk bercerita. Eh, mau bercerita apapun boleh, mau bicara bagaimanapun boleh. Gitu. Siap nggak? Insya Allah sih. Siap. Iya, nggak apa-apa. Gimana? Dulu kan mau pas mau mondok itu pertamanya juga nggak mau kan, karena di mondok itu kayak ya bukan selera aja, tapi karena ada saudara yang di sana, jadinya suka suka ke sana, akhirnya ikut mondok. Pas ikut mondok itu 2 tahunan itu baik-baik aja. Terus tahun ketiga, pertengahan tahun ketiga itu karena masalah biaya, jadinya dipindah ke cabang lain. Terus kan bisa sama teman-teman yang lain, cuma sama adik kelas, sama kakak kelas, dan di sana itu pengurusnya itu kayak memperlakukan saya itu beda. Ya ada juga di kelas saya juga diperlakukan seperti itu, kayak selalu itu apapun tugasnya selalu itu kita yang disuruh. Terus kalau kita misal ada problem belum bisa bayar gitu, ya selalu keluar kata-kata kayak ya nyebutin, menghina, sama kayak nggak mau, kayak nggak sukanya itu dibuktiin sama kelakuannya sehari-hari. Selalu serba salah, kayak misal ada hafalan, ada kakak kelas yang juga belum bisa, terus pas aku belum bisa itu nggak boleh, itu marah-marah, kamu kok belum bisa, kenapa nggak bisa, ya lama-lama kan juga nggak kuat, tapi ya gimana lagi, buat pindah juga kan belum bisa. Akhirnya pas kelas 1 SMA pertengahan, udah nggak kuat, mutusin buat pindah, bilang ke orang tua mau pindah. Pertamanya ya nggak disetujuin,
suruh di situ aja. Kalau enggak mau dibalikin ke cabang yang ada. Sebenarnya akunya udah nggak mau di kawasan situ, udah nggak bisa. Jadinya kalau orang tua aku nggak mau keluarin, akunya nekat mau kabur. Karena udah nggak kuat sehari-hari, ya nangis, tapi ya nggak tahu kata siapa, kan nggak ada yang pun nggak kenal pun, ya sebatas kenal aja. Akhirnya sama orang tua itu diizinin buat pulang bentar, tapi aku bawa barang-barang buat pulang. Terus di rumah setelah ya pendekatan akhirnya diizinin buat keluar dari benar-benar. Ya sulit juga sih keluarnya, soalnya mengurusnya juga rada-rada sulit. Itu beberapa minggu buat bisa keluar, dan akhirnya kebetulan ada teman dari pondokku sebelumnya itu sekolah di sini, terus aku ke rumahnya tanya-tanya. Karena aku nggak mau pindah pondok, nggak mau ke pondok lagi, maunya sekolah aja, jadinya ya udah sekolah sini. Jadi problem kamu ini tuh diawali karena kamu tuh sebenarnya nggak mau mondok dulu. Iya. Terus karena ada saudara, kamu akhirnya mondok. Terus ada kendala biaya juga. Terus sama pengurus tadi juga memperlakukan kamu dan beberapa teman kamu kurang enak gitu. Sebenarnya kalau buat aku sebelumnya mau izin sambil nyatet ya. Waktu kamu di pondok itu apa sih sebenarnya yang kamu inginin gitu? Nggak ada sih, kayak ya cuma seneng aja lihat suasananya, jadinya ketarik buat ke sana. Tapi pas di dalam sananya hari pertama itu juga bingung, kayak masih shock kalau udah di sana, apalagi kan nggak ketemu orang tua selama kurang lebih setengah tahunan, karena kan lagi covid juga. Itu ya maunya juga rasanya mau pulang, tapi ya kasihan orang tua juga. Berarti kamu sebenarnya tuh akhirnya memutusin buat mau mondok itu karena senang sama suasananya. Kamu bilang senang sama suasananya itu apakah sebelumnya kamu udah pernah lihat situasinya gitu? Iya, kan kebetulan kakak aku kan di sana. Jadi kalau kayak mengunjungi gitu kan ya, jadinya tertarik. Jadi kamu waktu mengunjungi lihat suasananya yang apa yang kamu lihat kok sampai kamu bilang senang sama suasananya? Seru aja sih anak-anaknya, rame gitu, terus kan nggak pakai HP kan, jadinya tuh kayak seru aja, nggak usah pakai HP-HPan. Terus di sana itu lama-lama, terus ya ngajinya jadi lebih bagus. Oh, jadi kamu waktu itu lihatnya nggak ada HP nih, kayaknya seru. Lebih banyak bicara sama orangnya daripada fokus sama HP gitu. Terus kayak ngajinya lebih lagi gitu. Oke. Nah, itu kan yang kamu pikirin nih dengan suasana senang yang ini sebenarnya kamu ingin dapat nih, suasana senang, happy, main sama teman. Tapi sebenarnya waktu kamu akhirnya terjun ke pondok itu gimana? Dapat nggak semua itu? Awal-awal sih nggak ada. Awal-awal nggak dapat. Berarti dari awal kamu udah nggak, udah berfeeling gitu. Ya, ya mungkin setengah tahun lebih itu baru punya teman akrab, karena kan di situ orangnya banyak, jadi buat komunikasi itu rada sulit aja. Oh, jadi karena banyaknya orang, kayaknya kamu bingung nih harus komunikasinya gimana gitu. Itu kamu waktu bingung kayak itu nggak apa? eh ya bilangnya ya. Kamu waktu bingung itu sempat nyoba nggak kayak satu orang aja deh aku mau bicara dulu gitu. Ya, Pernah. ya ternyata temen aku itu malah kayak bikin aku tambah jadi orang yang buruk. Jadi tambah buruk itu yang gimana? Ya kayak dia tuh sering bolos, bukannya telat sholat, ya jadinya kayak pertama-tama banyak yang jauhin temen-temen, ya karena aku dekat sama dia.
Oh, berarti anak yang kamu deketin itu anaknya yang nggak problematik gitu. Akhirnya karena kamu deket sama dia, jadinya kamu dijauhin sama beberapa orang gitu. Ya, karena dekat. Waktu kamu dijauhin sama beberapa orang itu gimana ceritanya? Ya kayak apa ya, kan karena dijauhin jadi nggak nyaman kan di kamarnya, jadi seringnya itu ke aula, ke kelas, jadi jarang ke kamar sih. Nah, Oh, kamu dijauhinnya itu sama anak sekamar kamu. ya, Kalau yang di luar kamar kamu gimana? Ikut nggak seneng juga karena kamu berteman sama dia atau malah biasa aja? kalau itu nggak tahu soalnya kan belum terlalu kenal sama yang lain. Kalau kita nyoba nih, itu kan dari sudut pandangnya kamu. Kalau kita lihat dari sudut pandang orang lain gimana? Jadi gini, kamu kan lihatnya nyoba buat berteman sama anak ini itu karena apa? Karena dia kayak pembawaannya aja sih. Pembawaannya itu dari sudut pandang kamu. Kalau kita lari ke sudut pandang orang lain, apa yang orang lain lihat dari anak itu? Dia itu sulit diajak komunikasi, Oke, sudah komunikasi. terus kayak selalu tolak belakang sama anak biasanya begini. Kamu tadi sempat bilang dia sudah diajak komunikasi kalau kita dari sudut pandang orang lain. Kalau menurut kamu itu benar nggak? Ya. Enggak. Kenapa kok bisa gitu? Kok bisa pikiranmu bertolak belakang dengan beberapa orang itu? Ya karena pas aku nyadar dari deketin, dianya welcome lagi. Mobile orang. Jadi sebenarnya yang orang lain bilang itu belum sepenuhnya benar karena mereka belum nyoba. Oke. Oke. Ini tadi dari pertemananmu. Terus gimana nih ceritanya kamu sama pengurusmu itu kok bisa sampai diperlakuin berbeda? Hmm, ini rada sensitif juga. Nggak apa-apa. Kan kalau di sana sistemnya itu kalau telat bayar itu dipindah ke cabang lain. Oke, kalau bayar pindah ke cabang lain. Kalau udah numpuk gitu, Hah? terus mungkin dibaliknya pas udah lulus gitu. Setelah bayar sudah nunggak dipindah ke cabang lain. Kalau sudah selesai bayar baru dibalikin lagi ke pondok utamanya. Sistemnya emang gitu. Ya, Tahu nggak kamu kenapa kok sistemnya kayak gitu? nggak tahu sih karena dari awal juga nggak tahu kalau telat bayar itu bakalan kayak gitu. Oh, berarti di awal kamunya nggak diberitahu dulu. Tiba-tiba Tiba-tiba disuruh pindah ke belajar. beliau disuruh pindah. Perasaan kamu apa waktu itu kalau tiba-tiba disuruh pindah? Iya, kaget, nangis, apalagi kan nggak ada teman-teman, mungkin ada satu dua, itu pun ya bukan yang terlalu akrab, jadinya kayak sedih aja, apalagi di sana itu sendirian sama kakak kelas kan kalau di pondok itu gimana ya, rada-rada nyepin gitu. Agak-agak nyeremin. Senioritasnya terasa banget. Gitu. Ya nggak semuanya gitu, jadi kan ada beberapa yang bikin nggak nyaman. Terus gimana? Kamu merasa nggak nyaman dari senior itu terus gimana lagi? Lalu dari jalan Indonesia Jalanin aja waktu itu. Terus akhirnya kamu memutuskan buat buat keluar dari pondok sih, pas udah dapat kan dua kalau nggak sekitar semua. setelah dipindah Hmm. 2 atau 1 tahun setelah dipindah kamu jadi sudah keluar. Ya itu udah ada uang buat balikin sebenarnya orang tua, tapi akunya udah nggak mau balik, nggak mau ke pondok lagi, pokoknya mau keluar aja.
Apa yang buat kamu akhirnya memutusin buat kayak udah aku keluar aja? Bisa diceritakan nggak? Capek. Capeknya gimana? Ya capek kayak meskipun nanti balik lagi ke sana kan udah nggak ketemu beberapa tahun, pasti kan juga udah nggak akrab lagi. Buat mulai ngangkatin lagi tuh udah nggak asal. Jadi kamu mutusin buat nggak buat keluar pondok dan nggak mau balik lagi itu karena kamu takut nggak akan lagi gitu. Ya bukan itu sih utamanya, ya karena Utamanya, nggak, kan di situ kan kebetulan ada SMK sama SMA, sedangkan yang temen-temen aku kan kuliahnya di SMA semua. Dan akunya maunya di SMK, tapi kalau di SMK ya di tempat aku pindah dari. oh oke. Sebenarnya bagus aja, cuma ya di situ tuh siswanya tinggal aku aja yang kelas 10 itu, karena teman-temanku kabur. Oh, memang ada yang kabel juga. Yang ngedasarin kamu sampai milih buat keluar tuh selain dari apa dari pengurus pondok teman-teman komunikasi ada nggak kayak kamu sempat ngerasain kayak trigger gitu berarti tak gini kamu kan milih buat keluar karena udah nggak mau ngerasain suasana itu lagi terus takut juga ketemu temanmu takut gak akrab lagi takut komunikasinya susah nah waktu kamu mikirin itu kamu sempat juga kayak ada pikiran karena aku nggak mau kayak ini lagi deh aku takut itu takutnya karena kejadian masa lalumu atau gimana gitu. Takut jadi takut keulang lagi gitu. Oke. Sebelumnya kamu sebelum di pondok itu kamu pernah nggak ngalamin kesulitan komunikasi kayak gitu? Hmm, Kebetulan enggak. Nggak pernah. Nah, kalau di yang perlakuan kurang enak dari pengurus tadi, kamu sempat nggak sebelum masuk pondok itu ada perlakuan nggak enak juga gitu? Dari Ada, orang tapi lain, dari teman sekolah. teman sekolah. Berarti waktu Ada. MI, SD berarti ya? Ya, kebetulan bukan bukan dibully sih, cuma ada satu teman aku itu yang emang dia kayak mentalnya kurang kurang itu, Kurang? mentalnya Oh kurang penuh gitu. ya. Jadi dia tuh ya bukan aku aja, semua teman-teman kadang itu dia melukai gitu. Melukai orang lain. Ya, Oh, gitu. Nanti kamu juga menjadi korban dari ada yang karena hal itu waktu kamu itu kan itu membuat kamu jadi kayak ada was-was gak sama orang lain lumayan. lumayan itu waktu kamu dapat lagi nih kelakuan buruk dari pengurus pondok kamu itu keinget lagi nggak tentang dulu sama sama temen juga kamu beberapa kali jadi korban gitu lagi Kadang-kadang ya pasti berbeda. waktu kamu teringat tuh gimana? Ya rasanya udah nggak mau lagi, mau keluar kan juga nggak bisa. Nggak bisa Kan nggak mungkin juga orang kabur, nanti kan jadinya malu sendiri. kan sendiri. Tadi di awal kamu juga sempat menyinggung masalah biaya. Boleh nggak kalau aku dengar cerita kamu di problem biaya ini? Ya, kan kebetulan kan yang mondok kan bukan cuma aku sama kakak juga, jadinya ayah itu lagi ada problem kerjanya itu nggak pasti juga. Oh gitu. Terus ibu jualannya juga kadang laku kadang enggak, jadinya eh, nggak bisa sepenuhnya buat bayar, apalagi kan bayarnya juga di pondok kan beda lagi. Buat aku sama kakakku itu udah berat, dan udah nyarinya juga susah, jadinya ya mungkin telat-telat gitu. Gimana?
Hmm. Jadi karena harus ngebiayain dua orang, itu akhirnya nyoba gitu. Sebelum kamu masuk pondok, waktu kamu MI itu TK, terus waktu kakak kamu juga masih sekolah gitu, itu pernah nggak ada problem kayak gini juga di keluarga kamu? Kayaknya enggak. Baru waktu kalian berdua ngobrol, itu kenapa? Kan karena ayah kamu problem sama kerjaannya gitu. Selain faktor itu, ada faktor lainnya nggak? Kok tiba-tiba ekonomi ini kayak gitu? Nggak tahu kalau itu karena orang tua juga nggak belum disuruh fokus buat belajar aja. Jadi orang tuanya kamu lebih milih buat udah fokus aja gitu. Kita mau balik lagi nih ke pengurus pondok kamu sebenarnya. Diperlakuin berbeda, ini berbeda yang kayak gimana? Hmm, misal buat makan mie, kan kalau buat anak yang dipindah itu diwajibin buat masak ada jadwalnya. Nah, misal masak itu ada kayak apa ya? Ikannya tuh nggak cukup. Kayak nggak sih? Ya terus ya udah biarin anak-anak yang itu aja yang nggak pakai pakai seadanya aja. Terus kan di sini juga kebetulan ada usaha Iya. ya di SMK-nya. Terus terus buat roti misal ada pesanan banyak yang mengharuskan buat gadang, itu selalu kayak ya udah biarin anak-anak itu aja, kalian nggak usah. Jadi selalu kita terus ada apa-apa ya selalu kita yang disuruh. Kalau tadi kamu udah disuruh gini, tapi tetap nggak dapat bagian kamu. Itu cuma kamu aja nggak? Enggak sih, ada berapa orang, 4 orang. Cuma orangnya ke aku tuh kayak ada lebih, Lebih beda dari yang lain. Itu kenapa? karena kan aku orangnya keras kepala kan. Ya. Kalau orangnya udah kayak keterlaluan gitu, kadang aku melawan, aku nggak suka. Terus kadang kalau disuruh-suruh juga, kalau udah capek aku nggak mau. Jadi orangnya tuh kayak kesel gitu. Jadinya lebih, kalau aku mungkin lebih nggak suka gitu. Hmm, Waktu kamu disuruh-suruh nih, kan kamu ngerasa capek waktu disuruh, kamu nggak mau. Itu tuh gimana? Kamu langsung tiba-tiba nolak, nggak pak, nggak mau, aku capek gitu. Saya bilang maaf nggak bisa soalnya lagi ngerjain yang ini gitu. Tapi orangnya kayak nggak terima gitu. Oh, kamu sampai dipaksa nggak dari orang yang nggak terima kayak, ya udah harus kamu kerjain gitu. Boleh kamu ceritain lebih rinci nggak di situ? Hmm, agak lupa-lupa ini sih. Makanya di situ ya udah kan itu tugas kamu harus ngerjain itu. Kalau kalau kamu masih ngerjain ini ya kamu harus ngerjain ini baru harus ngerjain yang itu, pokoknya harus dikerjain. Oh, jadi orangnya itu bilang ke kamu kayak mau nggak mau kamu harus ngerjain itu dan kerjaan kamu sebenarnya juga harus selesai gitu. Perasaan kamu waktu itu gimana? Ya kesel tapi ya gimana lagi, mau marah pun juga nggak bisa. Di sana juga jauh dari orang tua, jadinya ya udah diem. Kamu diam aja karena juga jauh dari orang tua. Kenapa kamu sampai punya pikiran kamu harus diam karena jauh dari orang tua? Ya karena kalau akunya melawan berlebihan kan ujung-ujungnya jadi masalah. Jadi masalah. Jadi masalah yang kamu maksud ini jadi masalah yang gimana? Nah nanti ujungnya di sidang, dihukum, terus bisa-bisa debat nggak selesai ya, daripada gitu ya udah gimana. Kamu pernah nggak nyoba buat ngelawan gitu? Selain diem aja terus kayak eh,
nggak kayak capek waktu kemarin tuh apa tugas-tugas dari beliau-beliau itu kamu sempet nggak apa berontak gitu loh? Jadi waktu itu dipanggilin buat telepon orang tua kan, orang tua aku udah janji mau bayar kan, terus disuruh telepon, terus orangnya bilang emang yakin orang tuanya bisa bayar, terus saya jawab yakin, terus orangnya tuh kayak ngeluarin kata-kata nggak mungkin bisa gini gini gini. Terus saya ya udah telepon aja ibunya, terus akhirnya ibu saya ditelepon. Terus pas ngomong di situ itu ibu saya bilang bisa dibayar minggu depan, insya Allah mau ke kantor buat bayar. Tapi orangnya itu masih kayak kekeh, emang bisa, ini hanya ini gini gini. Saya di sana kesel aja karena pas di telepon suaranya ibu itu kayak apa ya, kayak orang yang nangis gitu. Jadi karena dengar itu kesel, saya saya nggak bisa nahan, saya juga nangis. Terus kesel kenapa kok kayak gini, kan saya udah bilang bisa, kenapa malah bilang gini, saya marah-marah. Terus padahal kan itu belum selesai jalannya, tapi saya udah pergi sama ganti pintu. Oh, orangnya panggil-panggil terus. Sini saya belum selesai lagi, saya udah capek, udah stres, nggak bisa, terus nangis gitu. Karena kejadian itu yang kamu dengar orang tua kamu di telepon kamu nangis, kamu sampai nangis juga, terus kamu banting pintu di depan pengurusnya itu apa ya kamu rasakan tuh sampai akhirnya kamu kayak pergi banting pintu gitu di depan pengurus gitu? Oh ya, kesel aja, kayak udah nggak bisa ngontrol emosi juga. Kayak yang menyebabkan itu karena kamu dengar orang kamu sampai nangis kayak gitu. Waktu itu kamu dari problem yang kamu telepon itu pengurus kamu gimana kan kamu? Kan kamu sampai banting pintu gitu. Pengurus kamu gimana kan kamu? Ya karena aku lagi kan karena kan kayak emosinya duduk di atas. Oh, karena itu aku nggak sendiri kan, dipanggilnya sama kayak orang yang lain. Itu kan kita kan kalau santri kan biasanya kalau dibilangin gini kan nunduk gitu, tapi karena aku udah kesel banget ya aku nggak nunduk. Terus malah aku lagi di situ kan malu juga didengerin sama kakak kelas adiknya, terus gitu. Oh, jadi telepon itu nggak cuma kamu yang dengerin, Ya, tapi banyak orang. speaker pakai Waktu waktu dengar sampai orang kamu nangis sih, itu gimana perasaan kamu kan juga dilihat banyak orang ya, orang tua nangis karena kendala gitu, terus kamu juga nangis banyak orang, itu gimana posisi kamu waktu itu gimana? hatinya sakit lah dengan orang tua kayak gitu, apalagi kan itu posisinya ibu lagi cari uang, ini malah orangnya bilang kayak gitu sampai ibu kayak gini, sampai ibu mau nangis. Jadi kesal. Orang itu bilang kayak gitu, orang itu tuh yang kamu tuh siapa? Pengurusnya bilang kayak gimana? Kalau pengurus Kalau pengurus bilang gimana ke ibu kok sampai kayak gitu? bukan itu sih, ke saya suruh Suruh nyampein, berarti nggak bilang langsung pengurusnya? ya ada beberapa pas lewat itu. Oh, jadi kamu waktu telepon ibu gini terus pengurusmu ikut nyala bla 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 gitu. Itu kamu gimana perasaannya tuh waktu kayak gitu tuh gimana? Nggak pengen kayak apa yang harusnya kamu lakuin, pengen ambil kamu pengurusnya gimana? Kalau nggak ingat itu di pondok sopan santun, dia maunya ya mau kekerasan juga, mau mukul, mau dicari karena dicari anak. Ya kamu Karena mau pukul gitu. ini kan cowok juga. Oh, pengurusnya cowok. Kalau pengurus, kalau pengurus lainnya cewek, iya. Pondok putri, putri aja, enggak yang mencampur gitu. Terus akhirnya kamu setelah kejadian telepon itu kamu pergi menuju pintu ke kamar,
Yes. Itu apa yang kamu pikirin waktu itu? Ya kan, ini gimana, udah nggak bisa ini di sini, udah nggak kuat, pokoknya harus keluar, kalau nggak keluar ya udah. Kan pertama-tama dulu mau kabur kan juga nggak berani kan, nggak tahu jalannya, terus uangnya gimana, nanti gimana, tapi pas itu ya udah nggak mikirin yang lainnya, pokoknya kabur kalau nggak izinin gitu kan. Oh, kamu kaburnya ini kabur langsung tanpa bilang gitu. Ya tapi nggak jadi. Oh, nggak jadi. Kenapa sampai nggak jadi? Padahal kamu udah diperlakuin sebegininya, udah ada yang ingin kabur tapi nggak jadi. Itu kenapa? Karena kan bukan kasih hari ini dulu buat kunjungan. Kalau orang tua ngeluarin aku ya tapi aku sampai sekarang nggak bisa ngeluarin aku. Oh, terus kamu nggak jadi kabur karena Dikeluarin kamu dikeluarin dari mana? orang orang tuanya Oh, ngeluarin. orang tuanya akhirnya ngeluarin kamu. Jemput. Itu ada pembahasan nggak sama orang tua sebelumnya? Boleh nggak aku dapat ceritanya gitu? Jadi pertama ya kayak hubungan biasa belum bilang ya kayak tanya apa tanya gimana apa terus aku bilang aku mau keluar gak mau di sini lagi. Terus kata ibu kenapa, kalau emang udah nggak kuat di sini pindah aja di pondok temen-temennya dibilang-bilangin. Terus akunya nggak mau karena di situ kan SMA, sama lagi nggak suka SMA. Terus juga di sana itu bukan cuma temen-temen, ada kakak lebih banyak lagi. Oh, Jadinya nggak mau. Terus maunya gimana, ya mau keluar, tunggu seminggu lagi gitu, nggak mau. Pokoknya mau sekarang, kalau sampai nanti malam nggak dijemput aku mau kabur, nggak ngurusin yang lainnya, pokoknya aku mau kabur. jadi kamu sempat ada pemberontakan kecil gitu ke orang tua biar mau nggak mau aku harus keluar karena problem-problem gitu. Oke, setelah kamu keluar tuh akhirnya kamu putusin gimana? Kan nggak mudah ya buat habis keluar terus tiba-tiba harus milih kemana lagi ini. Itu gimana kamu? Itu dulu banget kan, awal-awal itu kayak masih rada trauma, nggak bisa diajak omong, kayak masih bingung, nggak bisa ditanyain mau kemana itu nggak bisa karena kayak merasa ya ke semua tempat ya sama aja kayak gitu. Jadi kamu karena banyak problem di pondok itu kan kayak biaya, pengurus, terus teman-teman kamu diajak komunikasinya, akhirnya kamu ngerasa semua tempat itu sama kayak pondok kamu itu. Kenapa kamu sampai mikir semua tempat itu sama kayak pondok kamu? Ya karena terlalu takut, 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 takut yang gimana? takut ngalamin kayak gitu lagi. Oh, takut hal itu terjadi lagi gitu. Kamu sebenarnya nggak mau kejadian kayak gitu. Ah, kamu takut dari kejadian itu, terus bingung nih mau gimana sampai susah diajak komunikasi. Akhirnya bisa sampai kayak sekarang. Itu gimana? Akhirnya selama beberapa hari itu ditanya lagi, yang akhir itu Teko mau pindah aku ke pondok dunia. Oh, mau dipindah lagi kan pondok, Ya tapi beda pondok. beda pondok. Terus buat yang itu ya bebasin aja. Kalau yang kakak nyuruhnya ya udah tetap di pondok itu aja, nggak apa-apa kan habis ini juga tinggal 2 tahunan keluar. Tapi akunya nggak mau, terus ayah maksa terus buat pindah pondok itu juga buat makin stres gitu. Akhirnya mau sekolah, oh nggak ada kepikiran sekolah sih, mau buat pilihan cuma mondok. Oh iya ya. Terus akhirnya kepikiran punya temen yang di daerah dekat-dekat rumah itu kan sekolah kayaknya, ya udah kesana aja tanya-tanya. Akhirnya pas tanya-tanya dianya katanya sekolah di sini, biayanya segini gini gini bisa. Terus akunya pertama nggak mau karena
kan kalau di sekolah itu apalagi ada contohnya kan jadi kayak komunikasinya takutnya aku nggak bisa karena kan di pondok 3 tahun nggak sama gitu. Awalnya kamu nggak kepikiran buat masuk sekolah-sekolah yang umum kayak gini karena ada laki-laki yang mana karena kamu beberapa tahun di pondok nggak ketemu laki-laki takut makin komunikasinya makin buruk gitu. Oke. Eh, dari problem-problem itu kamu pernah nggak sampai yang kebawa mimpi gitu? Pernah. Gimana? Aku boleh nggak kamu jelasin? Ya mungkinnya sih gimana ya, sebelum ini kayak kembali ke pondok ke situasi kayak gitu. Ketemu orang yang apalagi sempet beberapa kali ketemu orang yang di jalan. Papasan di Ya, tapi jalan. aku nggak lihat. Kamu yang lihat. Oke. Sampai kebak mimpi lihat orang itu lagi gitu. Waktu bangun dari tidurmu kan itu di alam bawah sadarmu sampai ke bawah gitu kan ya. Waktu kamu bangun itu apa yang kamu rasain? Ada cerita yang cuma ini. Oh, lagi kayak bukan balik lagi ini cuma mimpi akhirnya gitu. Nah, oke, terus karena kamu juga sering papasan nih sama orang-orang itu di jalan, atau apa yang kamu rasain? Kamu lihat orangnya gitu. Ya takut pas lihat orangnya tuh karena takut orangnya juga lihat aku langsung balik badan. Oh, jadi kamu sebisa mungkin nggak sampai kontak mata sama beliau-beliau itu. Oh, oke. Oke. Terus akhirnya karena kamu kan udah milih tinggal dan nggak ketemu kamu udah mau milih kayak di sini nih sekolah biaya segini segini itu gimana kamu pikiran kamu apa waktu itu? Ini rasanya di situ kayak nggak mau lanjut apa Nggak mau lanjut apa yang kamu maksudnya yang gimana? mau di rumah kayak gitu. Mau di rumah aja mau nggak ketemu orang gitu. Belum bisa buat komunikasi sama orang lain. Berarti menyebabkan luka dalam ya. Waktu itu kamu sampai mikir kayak udah di rumah aja aku nggak mau ngapa-ngapain gitu. Tapi kok yang kamu pikirin waktu itu gimana? Kayak dari faktor pengurusmu tadi, terus belum di pondok, problemnya belum kamu di pondok, akhirnya kamu waktu itu berarti mau di rumah aja. Itu kamu tuh gimana? Yang apa ya? Keadaan kamu, terus suasana hati kamu itu kayak gimana? Sampai akhirnya kamu putusin buat aku mau di rumah aja. Ya karena nggak baik-baik aja ketemu orang itu rasanya takut misal orangnya itu sama kayak orang sebelumnya takut juga nggak diterima juga terus nanti gimana gimana sama biaya bisa tambah lagi. Jadi takut karena itu lagi ya, kejadiannya itu ulang lagi, terus biaya gitu. Kalau seandainya nih suatu saat nanti kamu ada di posisi itu lagi gimana? Ya mungkin belajar menghadapi aja. Belajar menghadapi. Tadi udah cerita problem kamu di pondok, yang awalnya kamu ini nggak mau mondok, dan saudara kamu ada yang mondok, terus kamu juga lihat suasana pondoknya, kamu berharap dapat suasana yang bisa depan tanpa HP, ngajinya lebih lagi dengan pondok, kamu mutusin buat mondok. Terus karena di pondok kamu ada problem dengan biaya, kamu sama pengurusmu diperlakukan berbeda, tuh itu kamu kayak jadi serba salah dan kamu di SMA kelas 1 mutusin buat pindah. Pertengahan SMA kelas 1 itu pas kamu kabur itu mau kabur itu jadi pertengahan. Nunggu berapa minggu gitu dari sekolah. Oh, ini berapa minggu gitu. Terus kamu juga mau kabur, terus sempat juga sampai ke bawah mimpi dan ada beberapa faktor di masa lalu kamu yang kamu pernah jadi korban dari orang yang mentalnya sedikit terganggu gitu kan. Terus kamu juga ngalamin problem sama kesulitan komunikasi sama teman-teman. Dari semua problem ini kamu
buat saat-saat itu ada nggak langkah-langkah yang ingin kamu lakukan? Ya komunikasi sih sekarang lagi belajar buat itu buat lebih berani lagi, buat bisa mutusin sendiri, nggak ikut keputusan orang lain. Dan meskipun pas di awal-awal di sini juga agak kurang gitu, Oh, di awal-awal di sini juga sempat sampai mau pindah gitu. mau pindah lagi karena apa? Sama teman, apa teman? Ini yang aku ikutin kesini kan, dia mungkin kayak merasa takutnya kalau ada aku temennya itu nggak kayak dia lagi. Terus jadinya dia bilang ke temen yang lain kalau aku tuh gini gini gini. Jadinya awal-awal itu ada ini. Oh, jadi kamu di sini sempat dijauhi, sempat mau dijauhi juga sama Udah dijauhin, udah dijauhi. meskipun Katanya perlakuannya beda karena udah diomongin sama temenmu gitu. ya, kayak nggak sukanya tuh tentara. Oh, itu satu kelas. Kamu satu kelas sama temanmu yang kamu ikutin di sini. Terus teman itu ngomong ke yang lainnya kalau kamu gini. Waktu itu kamu waktu kayak gitu tuh gimana kamu? Ya rasanya tambah stres aja sih, kayak maunya itu keluar dari kelompok itu dan aku sini supaya lebih baik gitu, kok malah sama aja. Terus rasanya mau pindah tapi aku mau juga kasih tahu. Jadi ya udah di situ aku bersikap kayak ya udah berjalan. Dan meskipun kan aku kan sekolah ya cuma sampai siang mereka nggak pernah. Ya, udah lagi. Itu kan kamu sempat ketidur nggak? Itu kan sama aja kayak kamu ada di posisi waktu kami di pondok ini. Sempat kayak kamu kok nggak gini lagi, gimana ini gitu. Iya ya beberapa kali mungkin aku capek kayak nggak tahu harus ngapain, kayak nggak suka dibedain sendiri. Kamu nggak ingat nggak waktu kamu di pondok gitu jadi kamu sempat kayak punya enggak kamu tadi punya pikiran buat ngomong lagi itu karena kamu ngerasa kok sama aja gitu. Waktu itu gimana kamu kak? Tadi apa yang kamu lakuin gitu? Kok sampai sekarang masih tetap di sini? Alhamdulillah sekarang udah lagi. Nggak gitu lagi itu gimana? Kok bisa sampai nggak gitu lagi? Apa yang kamu lakuin? Ya kayak kalau nggak mau deket ya udah nggak usah deket gitu. Terus akhirnya beberapa bulan di sini kayak belajar bareng gini-gini, aku coba deketin temen-temen, tapi lama-lama juga temen-temen nyambung sama aku kan, jadinya deket. Malah kayak kesannya sekarang temen-temen lebih deket aku daripada temen-temen. Oh, jadi awalnya kamu nyoba bodo amat ya, kayak ya udahlah terserah mau deket atau enggak gitu. Terus akhirnya kamu nyoba buat mendekatkan diri ke mereka. Waktu kamu mendekatkan diri ke mereka itu gimana? Kan sebelumnya mereka udah dengar banyak omongan-omongan yang enak sama aku. Terus kamu coba deketin mereka, apa mereka nggak kayak kenapa sih kok sok asik gitu? Karena sebenarnya sih ya udah cuma berusaha nyaman aja, coba kalau nggak mungkin juga kan musuhan terus sampai aku kelas 3 malah aku sendiri yang nggak kuat. Jadi akhirnya kamu nyoba mutusin buat mau deket dia, ya udahlah mau pikiran mereka apa, aku udah nyoba gitu. Waktu itu teman kamu gimana? Yang kamu ikutin ke sini? Ini sih karena kalau bahas aku dia tuh menjauh. Dia menjauh dari kamu kalau jauh dari kamu. Tuh, Pas aku itu dia teman pondok juga ini. Itu waktu
waktu dia ngejauh, waktu bahas tentang kamu itu gimana? Apa yang kamu pikirin aja kan sebelumnya di pondok juga deket gitu. Ya nggak enak aja pas ini juga pas rumahnya itu dia baik masih baik juga nggak ada masalah nggak ada masalah kok tiba-tiba dia gitu ke temen-temen aku tahu nih dia gitu pas udah deket sama temen-temen terus dia bilang dulu itu kita gini soalnya dia bilang gini Oke, dari semua cerita kamu nih, kamu udah kayak pergi di pondok sama temen kamu, biaya, orang tua kamu juga, terus ya tadi kamu bilang tadi kamu pengen ya have fun aja, terus pindah ke sini malah dapat perlakuan yang hampir sama kayak di pondok. Dalam jangka dekat ini target kamu apa? Apa yang ingin kamu lakukan dalam waktu dekat ini? mau merubah diri dari yang baik dikejar lebih nggak berhenti sama apa-apa. Oke, kamu mau lebih ke diri kamu lebih mau evaluasi diri. Kenapa kamu ingin rencana-rencananya seperti itu? Rencana-rencana ingin mengevaluasi diri, ingin lebih tegas, itu kenapa? Karena selama ini aku terlalu mikirin sama orang lain terlalu ikutin kata orang lain terus nggak pede sama diri sendiri. Jadi karena hal itu kamu ingin berubah lebih tegas lagi diri. Harapan kamu tuh gimana setelah kamu misal nanti udah bisa ngelakuin step by step yang kamu bilang tadi, harapan kamu apa? Ya semoga aku lebih baik terus bisa bikin diri sendiri lebih bisa melepas dari nilai-nilai Kamu mau lepas dari biar nggak sampai keinget-inget lagi gitu. Tapi kamu di sekolah ini senang nggak? ya pasti lagi. 50-50. Ada senangnya, ada enggak. Lebih banyak mana? Iya, kalau sekarang 40% ya. 40%. Oke. Oke. Kita kan udah cerita banyak banget nih. Ada lagi nggak yang mau kamu ceritain? Sudah kalau bisa cerita. Kalau misal suatu saat nanti nih aku eh, kamu saya udah ajak cerita kayak gini lagi mau nggak? Boleh. Enggak, perasaan kamu apa waktu cerita ke aku ini? Ya takut kayak dikira lebay masalah gitu seharusnya aku nggak usah sedih terus gimana ya biar apa kan sama lagi tentang biaya kan sensitif. Semua orang pasti punya problemnya sendiri. Masalah biaya itu emang hal yang sensitif seperti yang kamu bilang tadi. Semua orang pasti punya problem itu. Jadi kalau kita bilang sensitif itu benar sensitif. Jadi kalau kita mau ngomongin juga nggak apa-apa. Apa yang kamu rasakan setelah kamu bercerita panjang kali lebar ingat masa lalu kamu, terus inget-inget lagi kejadian sama teman-temanmu gitu. Jadi bersyukur sekarang dan benar Bersyukur. Oke. Jadi kamu bila suatu saat nanti tak ajak lagi mau? Enggak, karena paksaan atau karena suruhannya Bunda? jauh-jauh kenal juga. Ya benar. Kayak gitu. Terima makasih ke kamu udah mau meluangin waktu ke aku buat cerita, mau repotin buat tugas aku juga. Sama-sama juga mau dengerin. Iya nggak apa-apa. Kalau kamu mau cerita lagi, kamu boleh minta nomor WA aku ke Bu Dinda. Atau kalau kamu ada problem pengen cerita, kamu bilang yang benar nih, aku mau cerita ke Mbak Dinda lagi. Nggak apa-apa. Oke, kamu mau lanjut pelajaran? Mungkin habis banyak. Udah selesai. Oke. Terima kasih ya, kamu udah mau kurepotin buat tugasku. Apa juga kan buat bantu. Iya, terima kasih ya. Kamu bisa lanjutin aktivitas kamu yang sempat ini.
Terima kasih.